Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valinaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas sesuai topik yang kalian pilih, sesuai tema yang kalian pilih, yaitu tips menulis lagi. Dan ini juga permintaan dari sebagian dari kalian ya. Gimana sih caranya membuat konflik untuk penulis pemula yang pasti? Aku ada beberapa tips, ada beberapa langkah, dan mungkin bisa kalian lakukan. Daripada kalian penasaran, kita lanjut aja belajar bareng with Valens. Seperti biasa nih, yang namanya sebuah cerita, kalau nggak ada konfliknya itu kayak kita masak sayur kurang garam, kurang asin gitu kan, kayak aneh gitu. Nggak ada konfliknya, cuma lempeng aja gitu kan, kurang greget gitu lah ya. Nah, makanya kita harus bisa membuat konflik yang menarik pembaca. Sebenarnya dalam satu cerita atau dalam satu novel atau cerpen gitu, yang paling menarik konfliknya ini guys. Kalau awal-awalnya kita buat romantis, awalnya kita buat manis, kalau nggak ada yang namanya konflik, ya akan jadi biasa aja gitu. Nah, yang pertama kita harus siapkan adalah, kamu pikirkan hambatan karakternya. Jadi kamu membuat hambatan-hambatan yang akan dihadapi karaktermu nanti. Itu kalian tulis juga guys. Sebenarnya sih yang pertama aku pikirkan sebelum aku buat novel itu adalah konfliknya dulu. Kenapa? Karena konflik itu paling susah buat dicari guys. Nah, ini yang pertama harus kalian siapkan adalah hambatannya dulu. Hambatan karakternya itu nanti berupa apa aja. Terhalang restu, ada orang ketiga, kecelakaan, terus konflik batin. Pokoknya dibuat tokoh utamanya ini tuh kalau sedang jatuh cinta, dia tuh kayak nggak ketemu terus sama pasangannya. Jadi kayak ada penghalang terus. Nah, itu penghambat. Ini juga bisa menjadi konflik, guys. Jadi kalau kamu sudah membuat penghambat dari jalan cerita kamu, itu nanti udah pasti akan menjadi konflik. Udah pasti. Ya itu nggak jauh-jauh dari pelakor lah ya. Terus nggak jauh-jauh dari peristiwa bencana mungkin, atau nggak jauh-jauh dari konflik batin dari pemainnya sendiri. Kalau misalnya aku deket sama dia, nanti aku dimarahin mama, misalnya kayak gitu. Jadi ini aja udah bisa membuat konflik. Jadi konflik itu nggak harus bentuknya perselingkuhan, nggak harus. Kamu konflik dengan dirimu sendiri yang nggak kepengen pacaran, tapi ada orang yang nembak dan kamu bingung sendiri, itu udah jadi konflik. Itu masuknya konflik batin. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah kalian harus menciptakan ketegangan untuk pembaca. Jadi biarkan pembaca itu ketika baca novelmu itu tegang. Ini juga akan menimbulkan konflik guys. Jadi kalian yang harus diperhatikan itu adalah gerakan tubuhnya gimana, lingkungannya gimana, caranya kamu membuat itu tegang itu seperti apa. Ini tuh biasanya dipakai ketika kamu mau buat konflik klimaks. Itu bisa kamu pakai. Kalau biasanya sih, misalnya nih, kamu membuat tokoh utamanya meninggal gitu. Nah, tokoh utamanya meninggal ini kan nggak langsung mati gitu kan, nggak langsung kan. Kalian juga bisa membuatnya perlahan-lahan, sakit dulu atau apa gitu, diserang sama orang mana, kayak gitu biasanya kan. Nah, itu contohnya, buat ketegangan. Terus yang ketiga, buatlah konflik memiliki dampak emosional. Contoh, misalnya nih, tentara pergi berperang. Dia meninggalkan keluarganya. Nah, ini biasa aja gitu kan. Tapi akan menjadi tidak biasa ketika dia berangkat perang. Nih, tentaranya berangkat perang, tapi orang yang di rumah ini atau keluarganya dibunuh sama musuhnya. Baru 1 menit dia pergi. Itu akan memunculkan dampak emosional bagi tokoh utama kan, otomatis. Kenapa? Karena tokoh utama pasti akan mencari siapa pembunuh dari keluarganya, dan itu akan menjadikan konflik. Itu yang ketiga. Terus kita masuk yang keempat, bisa membuat tokoh utama itu ketakutan. Tokoh utama ini merasa terancam. Jadi di sini juga ada konfliknya. Kalau misalnya kamu membuat dia itu terpuruk, terancam, pokoknya kamu bikin dia takut gitu, kayak trauma gitu. Itu juga sudah merupakan konflik guys.
Di sini macam-macam sih yang akan muncul konfliknya. Kamu bisa munculin konflik batinnya, atau kamu bisa munculkan konflik ketakutannya ini karena apa gitu kan. Jadi di sini tuh apa namanya ya, kompleks sih untuk apa namanya membuat tokoh utamanya menjadi ketakutan. Nah itu kalian bisa cari, bisa dalemin sendiri gimana caranya biar tokoh utama ini ketakutan. Terus yang selanjutnya, guys, aku sampai lupa. Aku tuh lagi ngadain event promosi gratis di YouTubeku dan Instagramku, entah di story atau feed, ya kan? Nah, kalian bisa ikutin, caranya gampang banget. Kalian cuma follow Instagram aku yaitu @valenas_. Terus setelah itu kalian ramekan postingan dengan like, terus klik komentarnya di sana, kalian tulis mau aja, terus setelah itu tag teman-teman kalian, terus setelah itu postinganku yang tentang event ini kalian posting lagi di story kalian dengan tag aku juga gitu. Nah di sana kalian ikutin aja ketentuannya, udah aku tulis lengkap. Yang pasti novel kalian tuh nanti kalau menang, kalau dipilih ya kan, karena ini cuma 10 novel yang beruntung, itu kalian wajib kirim ke alamat aku dan nanti kalian wajib ngisi formnya. Nanti akan dibacakan atau akan direview lewat YouTubeku dan juga akan direview lewat Instagramku maupun di story atau feed. Oke, jadi buat kalian yang kepengen ikutan, yang udah punya novel cetak, bingung mau promosi di mana gitu kan, kalian bisa ikut event ini. Oke, event ini tuh terbatas ya guys, jadi udah mulai dari tanggal 20 kemarin sampai tanggal 30 besok. Nah nanti akan diumumin tanggal 1 Juninya. Jadi yuk langsung merapat ke Instagram aku @valenas_. Thank you, kita lanjut aja. Ini bisa muncul ketika kamu memberikan pilihan sulit kepada tokoh utama. Pilihan sulitnya adalah misalnya dia harus memilih antara ibu dan istrinya, atau misalnya pemain utamanya ini memilih sahabatnya atau pacarnya gitu. Itu kan pilihan sulit kan? Nah itu dia. Atau misalnya lagi melahirkan, dia milih ibunya atau anaknya, kan pilihan sulit kan. Dan ini sudah memunculkan konflik guys. Dengan cara seperti itu kalian bisa memunculkan konflik. Nah untuk yang selanjutnya lagi, selanjutnya adalah percepat konflik. Kenapa kok dipercepat konfliknya? Karena misalnya nih kalian buat tegang banget, itu nanti akan buat boring pembaca guys. Kalau tegang gitu, nggak ada penyelesaian gitu, pembaca tuh akan cenderung udah jengkel banget, tambah jengkel, akhirnya diletain bukunya gitu loh maksudnya. Jadi percepat konflik di sini maksudnya adalah membuat konflik yang tegang, klimaks gitu kan, tapi nanti kamu juga bisa membuat anti klimaksnya dengan sederhana, tapi pembaca juga hanyut ke situ. Ya itulah yang bagus dari sebuah konflik. Jadi kamu harus bisa mempercepat konflik, memberikan batas waktu konflik itu sampai mana. Itu harus, wajib ya, biar cerita kamu itu menarik guys. Oke, konflik yang rasional. Jadi kamu harus buat konflik yang masuk di nalar. Jangan buat konflik yang di luar nalar. Oke, ini juga harus kamu terapkan saat kalian membuat konflik. Pengetahuan kalian untuk munculnya sebuah konflik itu bisa dari karakter melawan diri sendiri, karakter melawan karakter melawan masyarakat, atau karakter melawan alam, atau karakter melawan teknologi, karakter melawan takdir, karakter melawan hal-hal supernatural. Itu bisa terjadi guys. Jadi kalian bisa membuat konflik dengan skema kayak gitu. Karakter melawan siapa yang kalian pilih kayak gitu. Nah, ini sedikit pembahasan yang aku kasih kalian mengenai cara membuat konflik. Semoga bermanfaat nih buat kalian. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Mungkin ada yang kurang lengkap atau kurang jelas, kalian bisa komentar di bawah seperti biasa. Dan jangan lupa kalian yang barusan berkunjung, silahkan like postingan aku, subscribe, dan juga klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Kalian akan banyak banget informasi yang kalian dapetin di sana kalau kalian follow Instagram aku yang pasti. Terus terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.